everyone. Welcome to Sunday Live Talk Show. It is the third week of the month of May 2021. Wow, it's a great joy for me to meet all of you again today, especially after we celebrate our first anniversary that have become a really wonderful thing for all of us. I'm sure it has been a great blessing also for me and for all of you that have watched. If you missed out, you can see it again in my YouTube channel. The link is there in my bio. You can also see it in the IGTV in my profile. So without further ado, today we'll be talking with Sister Renata Tobing. She is really an inspiration in whatever thing she is doing. She has become an impact also in her working place, in a marketplace, and I've heard her story, and I believe it's going to be a great blessing. And today we'll be talking about how to be ambassadors of Christ. So I believe as Christ has gone up to heaven, has ascended to heaven, it's our duty now as his ambassadors to do our duty, to do our work, and to be a blessing wherever we are. So we'll be talking about how for us to be an ambassadors of Christ. So without further ado, let's bow our head and let's pray. Dear Jesus, we give you thanks, we give you glory, we give you honor, we give you praise, we give you worship, Father. Thank you for this day, Lord. Thank you for everything that you have done for our lives, Lord. We give you praise, Father, Lord. As now we're going to worship you, Father, we're going to enter into your presence, Lord. Let your Holy Spirit there in our hearts, in our houses, Father, fill us with your Holy Spirit, Father, because we believe, Lord, when 2 or 3 people are gathered in your name, Father, there you are, Lord, doing wonderful things, Father, doing miracles, Father, answering our prayers, Father. Thank you, Lord. We believe in you, Father. We worship you, Lord. We just want to dedicate this time to your hands, Father. Do whatever you want to do, Lord. We give this time completely into your hands, Father. Thank you, Lord. In your mighty name we pray. Amen. Mari kita sembah Tuhan. Hallelujah. Let's worship Him. Thank you, Jesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. We enthrone you, Father. We know you are here, Jesus. Hallelujah. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. Jesus, we enthrone you. Jesus, we enthrone you. We proclaim that you are King, Lord. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build a throne. And as we worship,
And as we worship, build a throne. Come, Lord Jesus, and take your place. And as we worship, build a throne. And as we worship, build a throne. And as we worship, build a throne. Come, Lord Jesus, and take your place. And as we worship, build a throne. And as we worship, build a throne. And as we worship, build a throne. Come, Lord Jesus, and take your place. We worship you, Lord. We honor your presence. We adore your presence, Lord. We worship you, God. We sing praises to your name. We give glory and honor to your name. We worship you, Abba Father. Kami meninggikan Engkau. Kami mengagumkan Engkau, Raja segala raja. Kau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang patut kami sembah dengan semua yang kami miliki. We worship you, God. Hallelujah. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Oh, hallelujah. Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never seems to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever, forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Hallelujah, my Jesus, my Jesus, my Savior. Lord,
the wonders of mighty love. You're my comfort, shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never seems to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Kami nyanyi bagimu, oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami nyanyi bagimu, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, kami menyembah Engkau, kami meninggikan namamu, sebab hanya Kau yang kudus, hanya Kau yang memiliki segalanya. Kami tahu Kau tak pernah gagal, setiap janjimu ajaib. Haleluya, kami puji namamu dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami. Kami mengagungkan Engkau, kami memuliakan Engkau. We love you, Jesus. We worship you, Jesus. Haleluya. Oke, sepertinya kita akan menunggu beberapa waktu lagi untuk bintang tamu kita pada malam hari ini untuk bergabung. I hope all of us are fine. Kita semua dalam keadaan yang baik dan dalam berkat perkenanan Tuhan yang sangat mulia. Kita akan coba invite ya. Kita akan send invitation-nya
supaya bisa di accept dan bisa di join. So yeah, bersabarlah with me as we are inviting our guest speaker for tonight. And oh yeah, I've got a announcement for you that our speakers for the month of June is fully confirmed, and excited buat bulan June, and soon bulan Julai juga kita akan segera mendapatkan bintang tamu yang spesial juga. Jadi ya tetap stay tune di Sunday Live Talk Show, dan ya kita berharap bahwasanya ini tetap akan menjadi dampak dan akan menjadi berkat yang lebih lagi, karena this will not keep staying only as a live Instagram, but I've got few plans which I'm gonna share with you later pada waktunya, yang pastinya akan menjadi berkat juga ketika itu direalisasikan. So stay tune untuk kabar terbaru bahwa update apa lagi yang akan kita lakukan di Sunday Talk Show ini. Sebab aku percaya bahwa ini sudah bukan. Oke, bintang tamu kita sudah bergabung. Shalom Kak. Shalom Daniel. Shalom Kak. Halo. Wah, much Kak buat waktunya, buat kesediaannya untuk bergabung malam hari ini. Thank you Kak. Sama-sama Daniel. Oke, Kak, belakangan waktu ini lagi sibuk apa nih Kak? Aku lagi sibuk jalanin satu bisnis sih. Mm-mm. Yes. Oke, ini sebenarnya mungkin bagi yang baru nonton atau belum kenal Kak Renata juga, aku sedikit introduction. Kak Renata ini adalah salah satu ambassador dari salah satu bisnis yang nanti kita pasti akan tanya juga lebih jauh lagi tentang bisnis itu, karena Kak Renata sudah menjadi dampak juga yang sangat luar biasa sebagai anak Tuhan dalam dunia pekerjaannya, yang pastinya memberkati dan menjadi inspirasi yang luar biasa juga sih. So Kak, aku pengen tahu nih Kak, Kak kan sekarang aku lihat juga waktu itu hari Kakak sempat live juga sharing tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan Kakak, dan sekarang Kakak juga bekerja menjadi ambassador juga luar biasa. Cuman aku pengen tahu nih Kak, pernah nggak sih Kak ada gitu dalam impian Kakak untuk berada dalam posisi yang Kakak berada saat ini gitu? Sebenarnya sih apa yang saat ini aku alamin ini bener-bener nggak pernah ada di kepalaku, nggak pernah ada di pikiranku, bahkan yang namanya jadi impian aja tuh nggak pernah sama sekali Daniel. Bener-bener semua aneh sih yang terjadi saat ini tuh bener-bener di luar akal pikiranku banget gitu. Ini jadi, kalau boleh aku tahu. Jadi Kak, Daniel waktu itu sempat nonton yang itu ya sama Kak Benaya ya? Yes, betul sekali. Oh ya ampun. Oke. Betul sekali. Ya aku suka nonton JC Community Center itu juga, dan ya aku lihat Kakak pertama kali di situ dan luar biasa ya, sangat memberkati, dan aku berpikir akan menjadi sebuah inspirasi juga dan sebuah berkat yang sangat luar biasa juga bagi aku dan bagi semua penonton Sunday Talk Show ini kalau mereka bisa mendengarkan sharing daripada Kak Renata yang luar biasa memberkati itu. So makanya aku invite Kakak, dan puji Tuhannya Kakak mau, dan aku sangat berterima kasih untuk itu. Thank you Kak. So iya sama-sama Daniel. Tuh deh Kak, aku mau tahu nih Kak, Kakak awalnya itu memang pengennya tuh sebenarnya jadi apa sih Kak? Mungkin cita-cita Kakak gitu. Oke, cita-cita sih sebenarnya kalau dari kecil itu memang mau jadi penyanyi, tapi memang penyanyi yang buat Tuhan aja, itu dari kecil. Iya gitu, tapi sampai akhirnya besar, tiba-tiba aku bisa ada kesempatan untuk nyanyi di sekuler, aku jalanin di sekuler gitu. Kalau untuk cita-cita sih sebenarnya sih lebih ke jadi penyanyi sih, gitu, penyanyi apa aja deh gitu, tapi yang pasti aku pengen nyanyi buat Tuhan, itu aja, gitu. Berarti kesampaian nggak tuh Kak keinginan mau jadi penyanyi rohaninya lah, kalau istilah ininya ya berarti ya? Iya, puji Tuhan sih kesampaian ya. Gimana ya? Aku justru lebih senang nyanyi rohani sih daripada yang sekuler gitu. Ya puji Tuhan sih kesampaian sampai akhirnya udah bisa keluarin single juga. Dan puji Tuhannya juga bisa ngelakuin itu nggak cuma sendiri, tapi bareng-bareng sama suami gitu. Wah, puji Tuhan sih seneng banget. Gitu, Daniel. Luar biasa.
Kak, nih aku pengen tahu nih Kak. Kakak kan Hmm. pengen jadi penyanyi rohani. Memang Kakak dari awal itu berasal dari keluarga yang memang udah kenal Tuhan ya Kak? Iya, iya betul, Oke, betul Daniel. oke. Oke. Kak, nih aku yakin nih ya, dan aku yakin mungkin banyak juga yang nonton pasti setuju juga sama aku bahwa kan walaupun kita udah Kristen dari lahir sekalipun, walaupun Iya, dari kecil kita udah ke sekolah minggu, nggak menjamin seberapa dekat kita kenal sama Tuhan kan Kak? betul, Nggak menjamin betul. seberapa kita tahu gitu Tuhan nyatanya itu seberapa sih dalam kehidupan kita, Yes. seberapa penyertaannya dalam kehidupan kita. Aku pengen tahu gitu Kak, ada nggak sih momen khusus gitu dalam kehidupan kakak yang kakak benar-benar mengalami Tuhan pribadi gitu secara pribadi dan kakak bisa bilang oh ya ya benar Tuhan itu nyata loh, Tuhan itu hadir loh, ada nggak gitu Oke. kak? Sebenarnya sih kalau ditanya itu sering banget terjadi ya, terutama setelah aku lahir baru, Hmm, gitu. Jadi emang bener-bener mungkin dari dulu tuh memang Tuhan tuh nyata sebenarnya di hmm, kehidupan kita ya gitu ya. Tapi memang pada saat aku udah lahir baru memang mungkin lebih peka aja gitu, lebih peka dan lebih unik-unik lagi dia menyatakan dirinya gitu. Jadi hmm, hmm. sampai yang saat ini aja Daniel yang aku bisa apa namanya di bisnis ini sampai ada di titik Yes. ini buat aku Hmm, itu hmm. bener-bener ya itu Tuhan nyata banget karena ya ampun Daniel gak mungkin karena tuh bisa kayak sekarang tuh bisa dibilang tuh kayak nggak mungkin tapi ternyata mungkin loh iya aneh loh aku sampai sekarang aja masih kayak kalau mikirin kayak gitu Wow. iya aku kalau mikirin keadaan aku sekarang tuh kayaknya tuh mau nangis gitu kok bisa ya karena ini aneh banget Daniel yang aku Hmm, alamin di bisnis ini itu bener-bener aneh banget deh aduh disitulah aku nggak wah Tuhan nyata banget terus udah gitu aku juga di apa ya bisa dikasih Tuhan dengan suami yang luar biasa baik itu aku tahu bahwa itu adalah bukti dari bahwa Tuhan tuh nyata terus udah gitu aku hmm. dikasih baby juga yang sehat gitu kan buat Yes, aku yes. dan Hmm, apalagi waktu waktu baby itu lahir bener-bener banyak banget hal-hal yang terjadi yang bener-bener Tuhan menyatakan dirinya bahwa dia tuh bener-bener nyata di hidup aku gitu di hidup keluargaku gitu terus udah gitu aduh banyak banget Daniel yang nggak bisa hmm, aku jelasin satu persatu hmm, dan hmm. banyak banget deh sampai yang terakhir nih ya yang terakhir ini bener-bener Hmm. bikin aku nangis banget nih sebenarnya sih semuanya bikin aku nangis ya tapi ini bener-bener unik banget ya waktu itu aku ke Turki Oke, iya ini iya aku iya. Hmm. iya aku sambil cerita-cerita ya jadi waktu itu aku ke Turki emang dari dulu tuh aku kayak pengen banget lihat salju gitu kan ya tapi Yes, yes, yes. ternyata di Turki itu emang salju tuh lagi nggak turun dari winternya kan udah dari Hmm, November Desember tuh ya kan hmm, tapi hmm, emang hmm, salju tuh nggak turun sama sekali benar nggak turun hmm, hmm. tapi aku juga bisa pergi ke Turki itu juga nggak ngerti kenapa bisa Tuhan kasih aku pergi ke Turki gitu di masa pandemi ini Hmm. gitu. Wow, Aneh wow. deh. Aku juga tujuannya nggak ada mau pergi ke Turki, tapi karena waktu Yes. itu aku juga ada Hmm, endorsan, jadi aku tuh punya, aneh hmm, deh. Aku punya mimpi tuh aku pengen lihat salju gitu. Terus akhirnya ada yang mau hmm, endorse untuk satu tiket aja ya, satu tiket pergi ke Turki gitu. Terus aku tanya, kan Tuhan tahu hmm. ya mimpi aku kalau aku tuh pengen lihat salju gitu. Turki Betul. tuh ada saljunya nggak? Ada, Turki ada saljunya. Oh gitu ya, oke. Terus banyak nih teman-teman aku tuh pergi ke Turki. Aku tanya, lihat salju nggak? Salju belum turun kah di Turki? Ya gimana nih pas gue datang ke situ gitu kan ya. Terus akhirnya pas Hmm, tanggal 10 Januari aku datanglah ke Turki gitu kan ya. Terus udah gitu aduh Tuhan, aku tuh nggak ada tujuan loh Tuhan sebenarnya pergi ke Turki gitu kan ya. Tapi kalau hmm, udah Tuhan taruh aku untuk pergi ke Turki, jangan-jangan emang maksudnya Tuhan mau kasih lihat kali saljunya gitu ya. Tapi walaupun pas betul. nyampe sana tuh orang-orang Turki bilang belum ada salju sampai sekarang Hmm, gitu ya kan. wow. Tapi Iya. tapi aku tuh berdoa terus Daniel dari awal nyampe berdoa Tuhan turunin salju dong gitu. Eh, aku Iya. yakin tuh aku tuh ada di sini tuh pasti ada sesuatu gitu karena aku mau jadi saksinya Yes, Tuhan aku bilang kayak gitu benar. kan. Hmm, Soalnya kan Daniel aku tuh maksudnya itu kan karya Tuhan ya. iya, Salju turun dari atas langit iya. itu kan karya Semua Tuhan dari ya benar, aneh kan setuju. dan aku nggak Betul. pernah kan di Indonesia nggak ada kan
adanya Emang ada ya. salju ya kan. Aku pengen tahu salju tuh turun dari atas langit tuh kayak gimana sih? Itu kan karya Tuhan yang luar biasa Iya, gitu, iya, sampai ada iya, iya, es turun di atas langit gitu kan. Tuhan, iya. aku pengen banget jadi saksinya Tuhan supaya aku Hmm, bisa lihat salju gitu kan ya. Terus di selama hmm. perjalanan orang-orang bilang nggak ada salju, belum ada salju. Tapi aku berdoa, Tuhan, aku mau lihat salju Tuhan, gitu. Aku mau lihat salju banget. Tuhan pasti kasih, aku yakin. Aku nggak maksa sih, aku nggak mau maksa Tuhan. Tapi maksudnya nggak tahu Iya, kenapa Tuhan kayak kasih feeling lah ya. aja, kayaknya tuh Iya, Tuhan kasih deh gitu. Sampai aku bilang sama suamiku, Pak berdoa dong supaya saljunya turun gitu. Terus sampai suamiku tuh kayak kesel gitu, sampai ih, kesel dia. Terus maksudnya kalau salju nggak turun kamu nggak bersuka cita gitu, nggak kamu nggak bersyukur gitu. Kayak gitu loh kesannya dia. Tapi maksudku ih, coba coba minta aja deh. kayaknya iya, iya. kayaknya bisa deh dikasih gitu kan. Ya udah, terus mungkin dia ngerasa aku kayak ya udah oke, sayang, oke katanya gitu. Ya udah, aku sambil di bus tuh kan kita pakai tour ya, di bus aku berdoa Yes, salju yes. salju salju. Sebenarnya di hari kedua emang kita udah lihat salju, tapi itu salju di gunung yang gimana ya, aku nggak lihat turun dari atas langit, yang dia tuh saljunya ya salju buat main ski gitu Oh, loh, yang udah ada, yang yang udah udah ada. ada ya kan. Aku tuh Hmm, pengennya tuh lihat turun dari atas langit gitu kan. iya, iya, Sampai iya. besoknya terus Hmm, yang tadinya kita kalau di Kapadokia, kita sampai Kapadokia, di Kapadokia tuh harusnya kita naik balon udara kan, tapi waktu itu balon udara lagi nggak hmm, bisa karena angin kencang banget gitu. Terus tetap berdoa gitu kan ya, sampai akhirnya hmm, kita nggak jadi naik balon, kita disuruh lah di hotel, katanya oke di hotel ya karena balon nggak bisa dinaikin katanya gitu. Ya udah, terus habis itu aku hmm. di hotel killing time nggak tahu ngapain gitu ya, aku ngeliatin ke jendela aja, ke jendela tiba-tiba kan hujan gitu ya, hujan biasa loh Betul. Daniel, hujan biasa gitu Hmm, kan. Duh, terus ngeliatin mudah-mudahan turun salju ya Tuhan, turun salju gitu kan ya. Terus tiba-tiba kok hmm. air hujannya tuh lama-lama lambat gitu. Lambat, jatuhnya kok lambat. Langsung itu aku langsung keluar, ini salju deh kayaknya. Aku langsung teriak loh Dani, langsung teriak. Ya Tuhan, jadi Tuhan tuh bener-bener aneh banget. Sampai Ih, alam aja bisa dia, hebat. maksudnya itu loh, dia tuh nyata banget gitu Daniel. Betul, Yang dibilang betul. kita aja bisa pindahin gunung aja, tau kan? Dimana kita tuh kalau Benar, bisa yes. pindahin gunung aja gitu ya. Ini kan alam ya, maksudnya Mm-mm. kita nggak bisa tahu kapan Benar, mereka muncul gitu kan. Terus betul, aku langsung memang. kayak, ya, terus aku kayak langsung teriak salju, langsung nangis, bener-bener Tuhan kasih ya, bener-bener Tuhan kasih Daniel, bener-bener dari air dia turun, air Wow. hujan. Aku bener-bener lihat proses pembuatan salju itu terjadi loh. Jadi bener-bener air kayak hujan. Ya. Ternyata dia prosesnya itu semakin dia mau jadi es itu dia semakin lambat turunnya. Ternyata gitu, Hmm. kayak jatuh terus lama-lama berat gitu loh, berat. Wow. Terus dia lama-lama jadi putih. Ih, bener nangis Daniel, itu bener-bener nangis. Dan nangisnya tuh Astaga. apa ya, karena bener-bener ya Tuhan, Tuhan tuh nyata banget, nggak sampai Yes. aku nggak habis-habis aku nangis Setuju. kayak gila, wow gitu. Tapi ya itu ya, balik lagi ya Daniel, kita tuh bisa bisa maksudnya bisa sampai ngerasain nyatanya Tuhan itu di saat kita memang mau benar-benar taat sama Dia gitu Nah, ya, benar-benar mau betul, pure taat sama Dia gitu. Dia akan kasih hal-hal yang apa ya, aduh emang Tuhan tuh menjawab. romantis banget deh sama anak-anaknya deh, sama anak-anak yang taat Yes. dan takut, Benar. iya benar, Betul. takut dan taat akan Dia gitu. Tapi ya itu Yes. memang harus taat banget, dan taat sama Tuhan itu susah, sulit, berat gitu. Tapi ya emang kita kan tujuannya itu ya di dunia ini ya, Betul. hanya untuk Setuju sih. memuliakan Tuhan, taat sama Amin. Dia, apa namanya, Amin. menjangkau jiwa-jiwa gitu kan ya. Yes. Yes. Gitu. Wow. Ya Keren, keren, keren. nyata banget Daniel. Aku tuh Luar sampai biasa. bener-bener bingung. Itulah salah satu ya dari sekian banyak Betul. Tuhan menyatakan dirinya di dalam kehidupanku. Hmm, Itu yang bener-bener kayak wow, bener-bener alam aja dia bisa lakuin loh buat anaknya yang taat sama Dia. hmm, hmm. Wow. Kak, Gitu. aku penasaran nih Kak. Kakak kan Hmm. waktu itu lahir baru nih Kak. Kebanyakan Hmm. anak-anak muda kan biasa paling kalau lahir baru paling kayak karena disuruh orang tuanya atau kayak udahlah dibaptis baptis semua udah anak apa umur sekian udah harus dibaptis dibaptis suatu bayi Hmm. diserahkan atau gede Hmm. pokoknya Hmm.
udah pokoknya dibaptis kan jadinya kayak liturgi aja kan kayak kebiasaan aja gitu Kak. Iya, iya, Waktu iya. Kakak itu begitu juga atau memang ada kerinduan sendiri dalam hati Kakak karena Kakak kayak mengalami sesuatu gitu Kak sebelum dibaptis sehingga Kakak bilang, "Iya deh, aku mau deh menyerahkan diri aku hidup baru menjadi ciptaan yang baru gitu dalam Kristus." Oke, kalau dulu kan memang di keluarga kami itu kan maksudnya Batak ya, terus udah gitu kami juga waktu Mhm, itu HKBP, jadi memang harus dari kecil tuh mhm. dibaptis gitu ya ikut orang tua. Cuma Oke, pas oke. yang udah gede itu, memang aku lahir barunya itu memang bener-bener mau lahir baru dari diriku sendiri. Aku bilang sama suamiku, Pak aku mau lahir baru. Memang dia yang ngajak aku lahir baru gitu. Hmm, Suami aku yang bawa aku lahir baru. Aku buang segala dosa-dosaku di masa lalu, aku mau hmm, bener-bener ikut Tuhan. Jadi ya itu sih sebenarnya aku udah capek karena masa laluku juga nggak bagus ya Daniel gitu. Tapi di saat suamiku datang terus tiba-tiba dia ajak aku untuk lahir baru, tinggalin semuanya segala dosa apapun yang pernah kamu buat, dan aku jawab iya, aku mau hmm, gitu. hmm. Jadi akhirnya aku mau gitu, bener-bener mau karena aku bener-bener udah capek banget. eh Apa ya? Ya akhirnya ya Tuhan tangkap aku lewat suamiku gitu, dan aku mau ya. Jadi kan itu satu apa ya, satu eh apa ya, apa ya bilangnya, di saat Tuhan nangkap aku kan balikan ke akunya, aku mau atau enggak gitu kan. Kalau aku nggak mau Respons. ya bisa, nggak mau ya bisa aja, tapi aku mau Benar. gitu. Jadi ya kita berdua gitu bersama Tuhan gitu. Aku mau Tuhan gitu. Hmm, Jadi emang aku yang mau ya gitu oke, oke. Dani. Keren, keren. Kak, tadi kan kakak bilang sempat jauh dari Tuhan nih. Aku ya kan mungkin yang mungkin sering-sering lihat-lihat kakak juga live segala macam kan pasti mungkin banyak yang ini juga gitu kak penyasaran juga seorang yang bisa yang udah Kristen dari lahir. Habis itu Mm. kalau kita bicarakan HKBP kan aku juga tahu ya kak HKBP itu tipe eh, Kristen yang benar-benar tuh kalau bisa dibilang ya cukup militan ya apalagi dengan liturgi dengan lain sebagainya seperti itu. Terus Mm. bisa lost contact sama Tuhan sampai bisa jauh sama Tuhan itu karena apa kak? Oke, sebenarnya sih aku bisa bilang aku nggak jauh dari Tuhan sama sekali sih gitu. Maksudnya gini loh, Hmm, aku tetap karena di dalam hatiku yang paling dalam sebenarnya aku haus akan Dia. Jadi aku bisa bilang bahwa aku nggak pernah jauh dari Dia, hmm, ya. Tapi maksudnya aku memang, maksudnya gini loh, dia tuh mungkin selalu nungguin aku gitu, tapi mungkin akunya yang memang melakukan kesalahan lagi gitu kan, yang bener-bener hancur banget gitu ya. Tapi sebenarnya dalam hatiku aku tuh haus banget akan dia gitu. Ya kan, berarti kan itu bukti bahwa Tuhan tuh sebenarnya selalu ada di deket kita gitu kan ya. Ya kan, benar. dia tuh sebenarnya selalu ada di deket kita loh gitu kan. Cuma ya nggak tahu dari dulu, walaupun aku nakal, walaupun aku bandel, walaupun aku banyak dosa, tapi aku tuh selalu pelayanan gitu karena aku haus gitu, benar-benar haus gitu. Karena Hmm, orang-orang sekitarku itu tidak apa ya, mereka tuh cuma bisa ngejudge oke. ya. Hmm, hmm, Satu-satunya yes, pribadi yang nggak ngejudge kamu ya cuma Tuhan Yesus. betul. Makanya aku cari dia. Yes. Hmm, Walaupun saat itu aku jatuh lagi, tapi balik lagi, maunya sama dia lagi gitu, tetap nyanyi, nangis. Dan nangisnya tuh gak dibuat-buat, nangis karena emang bener-bener, aku ngerasa ya emang cuma Tuhan aja yang bisa terima aku seburuk, sehancur-hancurnya, cuma dia gitu. Cuma hmm, dia gitu, sampai akhirnya, mungkin di titik waktu aku lahir baru itu, jadi bener-bener kayak udah gila, ini udah jahat banget aku sama Tuhan gitu, tega banget. Dia tuh selalu setia di saat lo jatuh. Lu cari lagi dia tapi dia terima lu jatuh lagi, lu cari dia lagi gitu kan ya, tapi dia terima gitu. Sampai akhirnya aku sadar sendiri, ih jahat ya gua gitu, jahat ya aku sama Tuhanku yang baik ini, kok hmm, tega gitu. Sampai aku tuh nangis, maksudnya Tuhan lu hmm, baik banget gitu ya. Udah akhirnya oke deh, aku stop gitu, aku stop, nggak mau kayak gitu lagi. Aku mau hmm, bener-bener jalan bersama dia, hmm. bahagia bersama dia, tenang bersama dia, damai bersama dia, damai banget gitu. Wow.
Wah, Yes, luar gile sih. biasa. Wah, Kak, wow. ini sih luar biasa, sangat memberkati ya, sangat menginspirasi juga. Cuman nih Kak, banyak kan anak-anak muda gitu Kak. Hmm. Mereka juga mungkin buat pelajaran dalam kehidupannya mereka gitu Kak. Waktu dulu dalam posisi Kakak itu Kak. Sewaktu Kakak mungkin ya mungkin berbuat hal yang tidak Tuhan inginkan dan lain Hmm. sebagainya seperti itu yang tadi Kakak sempat bilang juga, itu apa karena pergaulan atau karena memang kakaknya mau atau karena apa? Mungkin jadi supaya anak-anak muda yang menyaksikan ini mereka juga bisa lebih aware gitu Kak, bisa lebih berhati-hati gitu Kak dalam O- kehidupan kekristenan mereka gitu Kak. Oke, banyak hal sih gitu. Pertama sih memang dari keluarga. Oke. Iya, mungkin orang tua juga bisa. Di Hmm. orang tua. Akhirnya pada saat orang tua seperti itu kita ketemu lingkungan yang salah, ya. Akhirnya, Yes. akhirnya gampang ke Hmm. ini gitu kan ya. Tapi Hmm. Hmm. I don't know, Daniel, kenapa aku di saat-saat aku eh di saat aku sakit itu, padahal aku udah sakit dari kecil loh, sakit hatiku udah ada dari kecil loh. Tapi nggak tahu, aku juga nggak tahu di dalam hatiku yang paling dalam 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 banget, aku ada nemuin satu pengharapan di situ, yaitu adalah Tuhan Yesus. Dan itu dari Amin. kecil, Daniel, dari kecil. Dan aku nggak tahu ya, maksudnya apa semua orang itu bisa merasakan kayak gitu atau enggak, tapi di aku gitu. Ya Hmm. aku nggak tahu ya itu apa ya maksudnya, tapi buat aku ya berarti itu pengharapan gitu kan ya. Betul, Jadi betul. Iya. betul nggak sih? Aku sih ngerasanya gitu Betul. ya. Jadi Yes. Benar. aku tuh dulu kan bisa dibilang kan orang tuaku kecewa banget ya sama aku gitu kan Hmm. ya. Terus aku juga Hmm. nggak lulus SMA, nggak lulus kuliah, itu Hmm. bener-bener bikin keluarga aku tuh bener-bener hopeless banget sama aku gitu. Sampai akhirnya aku bener-bener kayak gile sendirian banget, sampai aku tuh suka ngamen di bus gitu. Karena apa ya, aku ngamen di bus karena uh, aku kan nyanyi ya, penyanyi ya. Kalau aku ngamen di bus tuh orang lain lihat aku nyanyi, wow banget gitu, wah seneng gitu. Tapi kalau keluarga Hmm. aku tuh ngelihat aku nggak ada wow-wownya sama sekali. Lo tuh udah nggak lulus, udah nggak, udah parah deh gitu kan ya. Jadi kayak, jadi aku mencari kesenangan, pujian dari di tempat lain gitu, gitu. Oke. Aku Oke. mencari pujian di tempat lain gitu. Tapi aku bener-bener di saat aku bener-bener terpuruk ya, aku tuh selalu ingat bahwa ini Tuhan punya sesuatu nih di masa depan buat aku gitu. Tuhan punya, aku punya pengharapan bahwa nantinya aku akan jadi seseorang yang akan dipakai Tuhan gitu loh, aneh deh. Dan itu dari aku terpuruk zaman dulu, bahkan dari aku ancur-ancurnya zaman dulu itu ya bener-bener tetap enggak nih, pasti ada yang mau apa ya, ada yang mau Tuhan pakai aja gitu dari aku gitu, sampai akhirnya ya udah, akhirnya aku lahir baru. Di situlah bener-bener aku ngerasa, oh kayaknya ini nih titik stopnya aku untuk ngelakuin hal-hal yang dosa lagi gitu. Gitu. Hmm. Tapi ya Daniel, di saat kita lahir baru itu tetap akan ada yang namanya Nah, cobaan-cobaan. Itu lebih parah betul. Daniel, itu Betul. lebih parah Betul. banget. Tapi Hmm. ingat bahwa orang kalau sudah lahir baru itu udah nggak boleh lagi kompromi. Buat aku Hmm. ya, oke. Itu buat aku Betul, betul. ya. Jadi Hmm. kadang-kadang orang rasa, oh, udah lahir baru terus ya udahlah ya, Tuhan kita baik baik kok gitu kan ya. Ya mungkin kalau Iya. dulu, iya kan. Tapi kalau dulu sebelum lu lahir baru ya oke lah mungkin kayak gitu. Tapi kalau udah lahir baru, kamu harus keras sama dirimu sih. Itu Betul. bahaya banget. Itu bahaya banget. Kalau sekali lagi, aduh bahaya banget. Sekali jatuh itu bakal jatuhnya. Duh, Benar. jangan deh. Jadi kalau udah lahir baru ya lah, ya kita harus bertanggung jawab dan jangan sampai mempermalukan Tuhan gitu. Yes. Itu ngeri Setuju. banget. Setuju benar. Wow. Kak, nih aku mau tahu gimana sih cara kakak untuk tetap gitu menjaga hubungan kakak sama Tuhan setelah lahir baru. Nah kan banyak sekali nih orang, kadang mereka udah lahir baru nih kak, tapi Mm-mm. tetap mereka bisa balik lagi ke yang dulu-dulu, Iya, malah bisa malah jadi lebih parah daripada yang lebih sebelumnya. parah, betul Lebih betul betul. kacau kan? Bukan jadi Kacau betul. dampak, jadi masalah, jadi problem Masalah, maker gitu kemana dia pergi. benar-benar. Nah, Malah lebih parah dari yang sebelumnya kan. iya, makanya kan Mm. jadinya kayak ngomongan gitu ya, ah apa gunanya sih lu percaya sama Tuhan, apa gunanya istilahnya jadi Kristen, ujung-ujungnya Iya, lu iya. malah bawa masalah.
ujung-ujungnya lu ngerepotin juga, tetap nggak menjadi contoh lah yang nggak Heeh, seharusnya gitu. iya. Gimana kalau dalam kehidupan kakak sendiri, apa sih yang kakak lakukan supaya jangan sampai balik gitu, pokoknya yang kayak dulu-dulu, pokoknya yang sekarang pokoknya yang sekarang, gimana gitu cara kakak maintainnya gitu hubungan kakak sama Tuhan? Oke, aku tuh bener-bener ngeri sih Daniel, Hmm, ngeri banget sih. Di saat apalagi bener-bener di saat kita udah jadi ini ya, udah hmm, udah jadi berkat juga, udah bener-bener menceritakan Tuhan gitu ya. Sebenarnya kan kenapa hmm, aku bilang ngeri? Karena sebenarnya iblis semakin gak suka, betul, ya, iblis semakin gak suka gitu sama sama betul, apa yang lu perbuat gitu. Sampai maksudnya, yes, karena kan gini loh, aku tuh selama lahir baru aku bener-bener nggak cuma apa ya, nggak cuma aku aja yang aku bawa ke Tuhan, tapi bener-bener aku udah membawa orang lain lahir baru juga gitu. wow, Aku udah membawa orang lain lahir baru juga. Disitulah iblis nggak suka, dan dia bakal mati-matian bikin lo hancur. dan itu yes, dan itu makin berat cobaannya Daniel, nah, trust me. yes, Oke, okay. betul, Gimana caranya bener-bener harus harus bener-bener dilawan, em, harus terus melekat sama dia, harus harus jadi gini loh, di saat memang ada terpaan itu datang, harus bener-bener cari Tuhan, cari Tuhan, baca Alkitab, tanya tanya Tuhan apa yang mau Tuhan ngomongin sama kamu, dan kalau di aku dia bakal terang-terangan ngomong wow, gitu, bakal terang-terangan ngomong, eh, dan itu balik lagi ke diri kamu sendiri, mau jatuh yes, lebih parah atau jadi orang-orang yang terpilih gitu. betul, Karena banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, itu bener benar, bener ya banget benar, Daniel. betul, Susah banget buat orang-orang yang lahir baru itu, akan semakin berat banget cobaannya, harus bener-bener terus melekat sama Tuhan, ya, eh apalagi buat apa namanya, keluarga-keluarga muda ya, keluarga-keluarga muda yes, gitu, itu juga maksudnya bakal lebih berat lagi deh kalau kalau udah ikut Tuhan, udah bawa orang lahir baru, terpane lebih berat lagi. Tapi ya balik lagi, kita harus tetap terus melekat sama Tuhan, jangan pergi kemana-mana, tetap baca Alkitab, tetap puji dan sembah Dia, cari pokoknya di apa ya, di saat memang kamu ada terpaan gitu, langsung cari dia aja deh, jangan sampai hilang, jangan sampai ngilang gitu. Tapi biasanya kalau misalnya emang, kalau misalnya udah lahir baru, biasanya dia akan bantu kok, akan bantu, Tuhan ya, Tuhan Yesus akan bantu kok untuk uh, biasanya akan bantu untuk iniin, jauhin dari hal-hal kayak gitu gitu. Tapi balik lagi ke manusianya, mau nggak, hmm, iya balik lagi ke manusianya, dia akan bantu kok, akan bantu, ya, benar-benar akan bantu gimana kamu keluar dari masalah itu. Cuma kadang-kadang manusia itu jadi ini loh, maksudnya ya udahlah gitu, akhirnya jatuh lagi gitu, sayang kan, benar, sayang betul, banget gitu. Jadi ya balik ke kitanya sih, kita harus tahu aja tujuan kita di bumi, di sini tuh ngapain gitu, tujuan kita di sini tuh wow, ngapain gitu. yes, Jangan sampai apa yang sudah dibentuk Tuhan kemarin tiba-tiba hancur lagi. Ujung-ujungnya kan harus tetap setia kan. Lah ku benar, lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku yes, berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Gitu. Jadi di yes, akhir hidup kita harus ingat itu. Nanti di akhir hidup kita, Tuhan dapetin kamu setia atau enggak. Jangan sampai Jangan sampai, jangan sampai deh. Aduh, gitu Daniel. yes, setuju.
setuju. Memang memelihara kesetiaan sama Tuhan memang tidak mungkin dia tidak mudah ya, pasti akan banyak masalah, apalagi mungkin dengan keadaan-keadaan yang seperti saat-saat ini. Cuman ya apapun masalahnya, kalau memang respons kita mau tetap setia, ya kita harus tetap setia sih. Nggak ada yang Nggak ada. boleh menjadi tergantung kitanya juga. Yes, nggak boleh ada alasan. Nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Hitam putih gitu. Nggak ada abu-abu. Nggak ada. Nggak ada abu-abu gitu. Memang benar. Gitu, Tuhan nggak pernah kasih kita pilihan tengah, dia selalu kasih kita 2-1. Dan ya pilihan akhir kan juga cuma 2, surga atau neraka. Cuma 2, nggak pernah ada. Nggak ada yang ketiga di tengah kan, nggak ada kan? Nggak ada. Option kan nggak ada, jadi ya mau nggak mau ya mau pilih, lu pilih aja salah satu dari 2 itu, selesai. Betul. Setuju, ya kan? Setuju loh. Seribet udah. Yes. Wow. Parah. Jadi emang ini dari penyanyi gitu Kak, dari biasa nyanyi gitu, nyanyi lagu sekuler, nyanyi lagu rohani, terus tiba-tiba bisa jadi menjalankan bisnis yang kayak bisnis kosmetik ini tuh bagaimana gitu Kak ceritanya? Kan kalau kita berpikir-pikir ya nih Kak, secara nalar manusia kan kayak beda jauh kan Kak, industrinya. Yang satu industri seni, yang satu lagi benar-benar bisnis yang ini. Kok bisa sampai melompatnya jauh begitu Kak? Gimana ceritanya tuh Kak? Waduh, kalau itu bener-bener aneh. Makanya ini aku bilang unik, Daniel. Jadi waktu itu emang aku tuh nggak pernah suka makeup, nggak suka pakai lipstick. Tapi dulu kan ya namanya penyanyi kan harus makeupan ya, tapi nggak suka, nggak suka pakai makeup, ya kan. Makanya kenapa bisa sampai di sini tuh aku juga nggak ngerti gimana ceritanya. Intinya waktu itu pernah aku punya gereja, terus aku juga punya komsel juga di situ. Waktu itu kami pernah dalam keadaan keuangan kami hancur banget, parah, benar-benar nggak punya apa-apa di saat aku mau lahiran. Bayangin ya, orang mau lahiran tapi nggak punya apa-apa, itu kan kayak gila banget gitu kan ya. Wow, mau lahiran kok nggak punya apa-apa gitu kan, yang nggak ada duit sama sekali. Tapi waktu itu kita sih nggak ada cerita apa-apa ya, cuma maksudnya lagi berkeluh kesah aja, gimana ini mau lahiran gitu kan ya, dan lagi mengalami kesulitan gitu. Terus akhirnya pendeta aku bilang, tenang aja, itu biasa suami istri kayak gitu, tapi terus aja melekat sama Tuhan, kamu nggak tahu, siapa tahu nanti rezeki kamu itu di luar dari apa yang kamu perjuangkan dari dulu. Dia bilang gitu. Yang aku perjuangkan dari dulu itu kan adalah karir nyanyiku kan. Karir musik ya, tapi maksudnya di sekuler. Dari dulu. Dari dulu selalu nyanyi sampai suamiku aja tuh bener-bener jalanin musik terus mau jalanin bisnisnya juga bisnis sound yang musik juga gitu kan. Tapi si pendetaku ini bilang, jangan-jangan nanti yang di luar musik loh, Tuhan, kamu nggak tahu aja gitu, siapa tahu Tuhan mau kasih rezeki lewat yang di luar. Sampai akhirnya beneran kejadian, ini di luar musik, bener-bener di luar musik loh, Daniel. Aneh banget, dan Tuhan ngasihnya pol-polan. Aduh, pol-polan banget ini. Aku juga bingung apa yang terjadi sama aku sekarang tuh, aku bingung banget. Kenapa bisa begini? Dan aku yakin itu hanya karena kasih karunia Tuhan aja. Gitu. Aku juga nggak ngerti kenapa bisa ada di kosmetik. Dan aku passionate di sini loh. Lucu ya? Dan aku passionate di sini. Aku nggak tahu. Ternyata aku passionate di sini gitu. Luar biasa sih. Tapi dalam hati gitu Kak, masih ada kerinduan gitu Kak untuk jadi penyanyi gitu, mungkin untuk buat album gitu? Pasti dong, tapi buat Tuhan. Oke, siap. Iya, aku benar-benar di situ karena apa ya? Ya ini semua dari Tuhan ya, terus kita harus balikin lagi sama Tuhan gitu. Gitu, sebentar. Kak, kan kakak menjalankan bisnis ini tuh aku lihat banget ya, setiap kakak live tuh aku suka nonton juga, luar biasa cara kakak memotivasi mungkin orang-orang yang kakak pimpin dan lain sebagainya. Kan kakak ibaratnya ambasador, berarti salah satu ya pemimpin juga lah yang dipercayakan gitu kan Kak. Aku penasaran gitu Kak, gimana sih cara kakak gitu menjadi dampak gitu Kak bagi mereka yang mungkin belum
mengenal Tuhan mungkin, atau belum mengerti tentang Tuhan mungkin di dalam pekerjaan kakak, Kak. Kan kita sebagai Kristen kan kita nggak bisa yang namanya terlalu rohani gimana-gimana juga kan, Kak. Ada yang bilang begitu, ada juga yang bilang ya kita jadi apa adanya aja. Nah, kalau bagi kakak, bagaimana cara kakak membawa dampak itu, Kak, di tengah dunia pekerjaan kakak gitu, Kak? Oke, sebenarnya sih benar. Aku maksudnya nggak terlalu gamblang gitu ya. Maksudnya gamblang Mm-mm. untuk, ya aku melakukan apa ya? Ya yang sesuai sama firman Tuhan aja. Jadi kan kebetulan di bisnis aku ini aku ketemu banyak banget Mm. orang gitu ya. Nah di sini aku melakukan apa yang sesuai firman Tuhan aja, kayak ya nggak gampang marah gitu. Terus udah gitu hal-hal kecil yang aku terima. Tapi gimana ya, aku juga ini sih, kayak misalnya menceritakan semua kebaikan Tuhan itu lewat sosial media, aku ceritain Betul, aja ya sih. itu aku setuju. Mm-mm. Iya, aku sih Benar. ceritain aja sih Daniel, walaupun maksudnya ya aku sih nggak ada ngomong ke mereka secara enggak gitu. Aku cuma mau Mm. menceritakan aja kebaikan Tuhan. Tuhan aku siapa Mm. ya? Tuhan Yesus ya kan. Jadi Betul, ya, betul, iya, iya. ya aku ceritain aja sih, walaupun nggak kayak jor-joran orang, ayo nggak gitu. Aku benar-benar menceritakan hal-hal Iya, kecil iya. aja yang terjadi dalam hidupku, dan itu semuanya karena Mm. kebaikan Tuhan, Tuhan Yesus gitu. Mm. Terus udah gitu, ya eh, di kerjaan aku ya bener-bener harus aku apa ya, ya harus menjadi orang yang benar-benar takut akan Tuhan tuh kayak gimana sih di pekerjaan gitu. Nggak boleh Mm. main sikut, misalnya Betul, kalau di bisnis aku itu kan ada kode etik ya kan, kita harus benar. taat Mm. taat aturan, taat kode Mm. etik, terus udah gitu nggak boleh Mm. bohong, harus jujur. Mm. Itu kan juga salah Mm. satu kita apa ya, salah satu cara kita memuliakan Tuhan juga kan sebenarnya kan. Yes, setuju, Gitu. setuju banget. Pokoknya ya lakukan yang benar aja, lakukan yang benar di bisnis ini gitu. Sampai nanti yang orang lihat bukan akunya, tapi Tuhannya gitu. Mantap. Hmm. Gitu. Kak, nih aku tuh selalu penasaran ya kalau lihat kakak punya caption gitu kan, selalu kakak cerita tentang kebaikan Tuhan. Bahkan kakak kadang pernah aku lihat beberapa postingan juga sempat nyebut kutip ayat dari firman Tuhan juga dan lain sebagainya. Aku pengen tahu nih, Kak, ini kan banyak anak-anak muda, Kak, yang sedang nonton dan yang nanti mungkin akan nonton rerun daripada pembicaraan kita, Kak. Aku Ya, pengen tahu, Kak, kakak pas sharing-sharing kayak begitu, Kak, ada nggak sih, Kak, ketakutan gitu dalam hati kakak kayak jangan-jangan nanti nih orang jadi nggak suka sama aku lagi, jangan-jangan nanti aku malah dijauhin lagi, atau malah dia jadi kayak jarak gitu karena aku sharing kebaikan Tuhan. Kan banyak anak-anak muda yang berpikir kayak gitu, Kak, karena oh, demi biar mereka di accept sama dunia, demi biar mereka diterima sama dunia, mereka tuh nggak mau, Kak, yang namanya sedikit pun kutip apa-apa yang bersifat rohani. Kalau sharing apa-apa ya general aja, nggak usah yang kayak ada rohani-rohaninya. Sedangkan kakak kan kalau sharing apa-apa tuh rohani. Ada nggak sih, Kak, pikiran kayak gimana sih kalau tertolak atau lain sebagainya gitu, Kak? enggak sih, aku benar-benar nggak ada pikiran kayak gitu. Kalau misalnya memang ada yang punya pikiran kayak gitu, ya, ya kita ya it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kan kita sudah melakukan, ya misalnya kita udah menyatakan gitu kan ya, masalah dia mau terima Hmm. atau enggak ya nggak apa-apa gitu. Mungkin suatu saat nanti Tuhan akan sentuh dia dari orang lain gitu, dan oh ingat waktu itu Renata pernah bilang gitu, misalnya gitu kan ya. Tapi aku nggak Hmm. pernah pikirin sih, maksudnya mereka yang memang nggak terima aku seperti ini. Tapi puji Tuhan, Daniel, nggak Hmm. ada yang kayak gitu sih, bener-bener. Ah. Ya puji Tuhan mereka maksudnya bener-bener terima, malah yang dulunya mungkin dia ngerasa iya aku dulu kayak gini, terus waktu lihat Kak Renata sharing kayak gini-gini aku jadi pengen bertanya, jadi pengen gimana sih Hmm. Kak untuk melekat sama Tuhan gimana sih gitu, jadi senang Ah. gitu. Puji Tuhannya sih gitu ya, udah banyak kok orang-orang yang gimana ya, udah banyak kok orang-orang yang pinter sekarang menanggapi hal-hal kayak gini, walaupun mungkin ada sebagian yang iya, tapi walaupun ada sebagian yang enggak, tapi aku nggak tahu sih, nggak Hmm. apa-apa, masa nggak tahu siapa orangnya, tapi ya nggak apa-apa kalau mereka nggak terima gitu, nggak apa-apa. Mungkin nanti lewat cara lain Tuhan akan apa namanya, akan menangkap Hmm. dia gitu. Tapi sampai sekarang sih nggak pernah ada sih Daniel Hmm. Hmm. gitu. Luar biasa.
Kak, bagi kakak, ketaatan Hmm. sama Tuhan seberapa pentingnya sih dalam kehidupan kakak? Penting banget, 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 Daniel. Aduh, sampai Hmm. kayaknya tuh kalau aku ngelakuin satu kesalahan aja tuh aku bisa kayak kepikiran, bisa kayak kepikiran gitu loh. Kalau misalnya ngelakuin sedikit kesalahan aja langsung kayak, duh, langsung kayak, aduh, langsung kayak rasa bersalah sih gitu. Terus kalau misalnya aku kayak ada sesuatu yang misalnya ke ini ya, kakinya kejepit pintu atau apa gitu, aku langsung kayak, aduh Tuhan tadi tuh aku habis ngelakuin apa ya gitu. Iya, 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 iya betul, betul, kayak gitu, betul. iya. Duh tadi Hmm. aku habis ngelakuin apa ya, Tuhan maaf ya Tuhan gitu, Hmm. langsung kayak gitu. Penting, penting banget Daniel, Wow. penting. Tapi kan gak semua firman Tuhan gampang kan untuk ditaatin. Kan ada beberapa Iya, yang kadang hati kita mau tapi kayak daging kita tuh kayak nolak gitu, kayak nggak mau. Nah, yes. kakak gimana kayak gitu juga atau gimana? Itu pasti, kalau kayak gitu mah pasti, tapi emang harus Hmm. dilawan. Kan dibilang nggak ada yang namanya hitam, nggak ada yang namanya abu-abu. Itu semua hitam mau putih Betul. ya kan, mau hitam apa hitam, putih Hmm. apa putih gitu kan ya. Tapi mau nggak mau Hmm. sih, Daniel. Soalnya ya emang harus dilawan, berat banget. Aduh Tuhan, berat banget gitu. Hmm. Tapi ya percayalah, aku percaya di saat kita benar-benar mau pilih Tuhan, dia pasti bantu. Amin. Dia pasti Amin. bantu kok gitu. Tenang aja, Hmm. mungkin kamu nggak akan tahu gimana caranya Tuhan nanti, tapi nanti kamu akan dinyatakan nanti sama Tuhan gitu. Yang Yes. penting ya, yang penting taat aja dulu deh, gitu, Hmm. Wah. gitu. Taat dan percaya ya. Nah itulah Hmm. maksudnya. Keren, keren, keren. Kak, rencana ke depan ini apa sih gitu Kak dalam kehidupan kakak? Mungkin yang kakak mau buat, mungkin ke depannya gitu, mungkin di tahun ini, atau yang mungkin ya ingin kakak capai lah gitu, ada nggak gitu Kak? Ada sih rencana ke depan buat Tuhan ya. Kalau buat Tuhan Mm-mm. itu aku bener-bener pengen keluarin single terbaruku ini yang bener-bener menceritakan tentang kehidupanku bersama dengan Tuhan. Ini sih, ini Wow. harus keluar sih ini lagu. Karena ini bener-bener aku yang buat, liriknya aku yang buat, nadanya juga Hmm. aku yang buat gitu. Jadi Hmm. itu sih bener-bener pengen diberesin lagunya. Wah, keren, keren, keren. Ada Tuh. nggak pesan-pesan gitu Kak buat anak-anak muda mungkin yang sedang nonton gitu untuk mereka tetap bisa apa ya menjadi berkat gitu Kak, menjadi duta kerajaan Tuhan yang ada di dunia ini yang menjadi dampak gitu Kak, nggak sekedar cuman kayak ya sembunyi di dalam kegelapan itu Kak dan sinarnya cuma kependam di situ doang tapi Duh, sayang. bisa terpancar gitu sampai keluar gitu. Ada nggak gitu Kak saran-saran atau mungkin hal-hal yang kakak sampaikan bagi anak-anak muda Kak? Buat anak-anak muda, teman-teman sekalian yang ada di sini, saran aku apa ya pesan-pesannya adalah jangan pernah tinggalkan Tuhan ya. Hmm. Apapun hal-hal yang pernah terjadi di dalam kehidupan kalian, siapapun orang yang menyakiti hati kalian, em, percayalah bahwa Tuhan adalah salah satunya pribadi, satu-satunya pribadi yang menerima kalian eh, dengan latar belakang kalian apapun itu. Tuhan cuma pengen kalian itu bisa sukses di ngejalanin hidup ini dan kalian bisa bersama-sama dengan dia nanti di kerajaan surga gitu, bener deh kayak gitu. Jadi teman-teman, uh, kita udah nggak bisa main-main lagi sih. Boleh aku kasih tahu teman-teman, walaupun kayaknya keras banget ya, tapi Yes. bener-bener udah nggak bisa main-main lagi di masa-masa kayak gini. Kalian udah lihat banyak tanda di muka bumi ini bahwa sebentar ya Tuhan akan datang gitu loh, dan kalian nggak tahu kapan gitu loh, atau mungkin kita nggak tahu kehidupan kita besok kita masih hidup atau enggak gitu ya nggak sih Daniel ya. Betul. Kita nggak Setuju, tahu besok setuju, kita masih hidup atau enggak. setuju. Jangan sampai anak-anak muda, jangan sampai kalian kedapatan gak setia gitu. Jadi mulai dari sekarang pegang tangan Tuhan, buang Amin. buang dosa-dosa masa lalu, bener-bener buang, tinggalin. Aku bisa kok. Kalau aku bisa, masa teman-teman nggak bisa gitu loh. Pasti bisa ya. Iya. Jadi Betul. iya, udah nggak bisa main-main lagi. Ayo berjalan bersama Tuhan, tinggalin semua karena
di saat kita bisa tinggalin semua dan berjalan bersama Tuhan, damai sejahtera itu akan ada di hati kalian. Percayalah, itu enak enak dan indah banget. Beneran. Itu aja sih pesan aku, Daniel. Wow, dahsyat. Keren, keren, keren. Kakak, atas nama semua yang nonton dan atas nama diri aku pribadi, aku mengucapkan banyak terima kasih untuk sharing kakak, untuk waktunya kakak. Mungkin sebelum Sama-sama, aku Daniel. mengakhiri live pada malam hari ini, izinkan aku untuk sedikit terangkum ya pembicaraan kita dari awal, untuk sedikit meneguhkan bagi teman-teman semua. Jadi teman-teman semua yang aku kasihi, terima kasih banyak untuk waktunya yang sudah hadir pada malam hari ini. Aku cuma bagikan 3 hal yang menurut aku sangat penting ya dari semua pembicaraan kita. Yang pertama adalah kita selalu mempunyai harapan di balik setiap situasi kehidupan kita. Gak ada orang yang situasinya aman-aman aja. Mau dia percaya, mau dia udah lahir baru, mau dia belum lahir baru, semua orang pasti akan mengalami saat-saat sulit dalam kehidupan kita. Cuman kita harus menyadari bahwa di dalam roh kita, itu ada satu bagian dari roh kita yang akan terus pasti mencari penciptanya. Kenapa? Kenapa roh kita, kenapa hati kita bisa terus mencari penciptanya? Karena napas kita berasal dari Tuhan. Ingat kalau waktu kejadian di kitab kejadian di mana Tuhan mengembuskan nafas ke dalam Adam dan ya ke dalam Adam, itu adalah napas kehidupan dan napas kehidupan itu terus turun menurun sampai setiap kali ada bayi lahir, setiap kali kita hidup juga dalam dunia ini Iya, napas kita itu berasal dari Tuhan. Jadi di dalam diri kita ada wow. satu bagian itu yang benar-benar berasal dari Tuhan dan bagian itu hanya dapat dipuaskan oleh Tuhan itu sendiri. Jadi kayak kayak bagian itu tuh nggak Wow. bisa dikasih makan sama yang dunia ini tawarkan, nggak bisa dikasih Yes, makan sama yang daging kita suka. Mungkin itu bener. di balik suasana yang remang-remang, mungkin itu di balik pesta pora, di balik segalanya yang daging kita suka. Tetapi bagian itu tuh nggak akan pernah puas. Kenapa? Karena it comes from him, itu datangnya dari dia dan Iya, hanya bisa dikenyangkan sama dia sendiri. Itu adalah bagian dari roh kita. Karena itu wow. teman-teman, kalau kita udah hidup di dalam Tuhan, pastikan kita nggak hanya kasih makan jiwa kita, nggak Iya, hanya jago makan aja, tapi kita juga kasih makan roh kita iya, dengan cari hadiratnya, kita baca firman, kita doa. Dan yang wow. kedua adalah iman kita harus tetap sama Tuhan. Mau apapun kondisi kehidupan kita, tetap percaya di Iya, balik semuanya pasti Tuhan ada rencana yang indah. Lihat bagaimana Karenata yang merindukan salju itu dan kemudian salju itu bisa datang. Aku percaya itu adalah iman yang menjadi kenyataan. Memang dia belum lihat bahwa salju itu akan terjadi, tapi dia melakukan yang firman Tuhan katakan Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Dia iya, mengharapkan bahwa untuk melihat salju itu dan itu menjadi kenyataan. Padahal dia belum lihat, tapi dia tahu kalau dia sebelum pulang pasti dia akan lihat. Itu namanya iman. Jadi amin. teman-teman kalau mau percaya sama Tuhan, jangan lihat berkatnya Tuhan dulu, percaya Tuhannya dulu. Nanti Iya, berkatnya pasti akan mengikuti pada waktu betul. Tuhan, bukan waktunya kita. Yes, Dan yang ketiga adalah tetap jadi berkat, gak usah takut-takut kalau kita mau sharing kebaikan Tuhan, sharing aja. Yang mau iya, suka boleh suka, yang gak mau suka gak usah suka. Kita nggak usah benar. takut-takut, apalagi kalau di sosial media kehilangan follower lah, lain Iya, sebagainya. Nggak usah peduliin begituan. Itu semua datangnya dari Tuhan. iya, Apapun yang kita lakukan, lakukan buat Tuhan, bukan buat diri iya, kita sendiri. iya. Mungkin sebelum akhir, izinkan aku untuk berdoa bagi kita semua, juga untuk berdoa bagi Karenata yang sudah menjadi berkat Amin, bagi kita pada malam hari amin. ini. Mari kita bersatu dalam doa. Iya, Tuhan Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini di mana kami bisa berbincang-bincang bersama dengan Karenata Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan biarlah Engkau memberkati Karenata berlimpah-limpah Tuhan dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam apapun yang dilakukan Tuhan. Kami berdoa biarlah namamu saja yang dipermuliakan melalui kehidupan Karenata Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk perannya sebagai istri, perannya juga sebagai ibu. Tuhan kau mampukan, kau kuatkan, kau terus teguhkan dia Tuhan menjadi penolong, menjadi ibu yang baik juga Tuhan. Kau urapi Karenata dan pengurapan yang baru Tuhan. Biarlah setiap kali dia membagikan kebaikan-Mu dalam kehidupannya Tuhan, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang kembali kepada Engkau Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang kembali merasakan kasih-Mu Tuhan. Kau urapi Tuhan setiap apapun proyek yang dia ingin lakukan Tuhan, baik dalam pekerjaannya maupun dalam pelayanannya Tuhan, dalam lagunya Tuhan, biarlah semua dapat berjalan dengan lancar dan biarlah Tuhan lagu itu segera dapat dirilis dan menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang Tuhan sehingga mereka dapat merasakan Engkau dan mengerti tentang Engkau melalui lagu itu Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Kami tidak tahu pergumulan masing-masing orang, kami tidak tahu apa yang sedang kami setiap orang ini lalui Tuhan, tapi kami tahu Engkau Allah yang sama
Kemarin, sekarang, dan selama-lamanya Engkau adalah Allah yang sama Tuhan. Perbuatan mujizat yang Kau telah buat 2000 tahun lalu Tuhan, dapat Engkau perbuat hari ini juga Bapak, kami tahu Tuhan. Dapat Engkau perbuat mujizat yang dahsyat itu juga Tuhan. Kami berdoa Bapak, biarlah yang sakit, yang sedang mengalami kesulitan saat ini juga menerima kesembuhan, mengalami terobosan, mengalami mujizat kemenangan Bapak. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa yang lemah dikuatkan, yang berbeban dilepaskan Tuhan, dan yang memerlukan jawaban doa Tuhan, biarlah Tuhan dia mengalami Engkau Tuhan, biarlah Engkau menjawab doa mereka Tuhan. Kau urapi setiap keluarga demi keluarga Tuhan, Kau lindungi mereka Tuhan. Berkati kesehatan kami Tuhan, berkati apapun yang kami kerjakan, berkati pelayanan kami, biarlah melalui kehidupan kami, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Berkati juga bangsa kami, berkati Indonesia, biarlah senantiasa menjadi berkat Tuhan bagi bangsa-bangsa. Juga berkati setiap bangsa yang sedang mengalami Tuhan kondisi sulit pandemi seperti ini Tuhan. Biarlah kami semua dapat melaluinya Tuhan bersama dengan Engkau. Biarlah terjadi kesatuan dan persatuan Tuhan di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Mari anak-anak Tuhan yang dikasih dan dicintai oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Kami percaya kami akan menjadi mempelai Kristus yang dikasihi, yang akan berjumpa dengan Kristus kelak ketika Kristus datang untuk kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Renata sekali lagi. God bless you. Terima kasih teman-teman semuanya. Tuhan memberkati kita semua berlimpah-limpah. Aku akan kembali next week di jam yang sama, jam 7 sore. So stay tune, stay safe, stay healthy. Aku Daniel pamit undur diri. Good night. Bye-bye. Thank you, Daniel. Thank Bye. you.